Tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik. Pasalnya, potongan kayu itu mengalir kencang mengikuti arus banjir. Kayu-kayu tersebut juga merusak rumah, sawah, hingga jembatan saat terbawa derasnya arus banjir. Tumpukan kayu yang terseret arus di kawasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara bahkan sempat viral di media sosial. Selain itu, terdapat video yang menampilkan tumpukan kayu dalam jumlah besar terbawa arus hingga pantai Parkit Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya itu, seekor gajah Sumatera jantan ditemukan mati di antara tumpukan kayu yang hanyut terbawa arus banjir di Desa Menasah Lok, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Merespons hal itu, Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki terkait temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni. Dia menyebut kepolisian akan mengusut asal-usul kayu gelondongan itu. Hingga saat ini, polisi belum mendapat informasi perihal asal kayu gelondongan itu. Namun, dia memastikan upaya penyelidikan sedang dilakukan. Senada, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH akan mengusut dugaan aksi pembalakan liar di balik banjir bandang dan longsor di Sumatera. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut, jika ditemukan bukti adanya aktivitas ilegal yang memperparah bencana, maka proses hukum akan digerakkan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Gakum Kemenhut Dwi Januanto mengatakan dugaan awal menunjukkan kayu itu berasal dari pemegang hak atas tanah atau PHAT di kawasan area penggunaan lain. Menurutnya, kayu-kayu yang terbawa arus kemungkinan bekas tebangan lama yang telah lapuk, kemudian terseret banjir akibat curah hujan tinggi. Namun, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut terkait temuan tersebut. Kemenhut juga membantah telah menerbitkan izin penebangan kayu di wilayah Tapanuli Selatan atau Tapsel, Sumatera Utara melalui skema pemegang hak atas tanah atau PHAT seperti yang disampaikan Bupati Gus Irawan Pasaribu. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan, Gus Irawan memang pernah mengirimkan 2 surat pada Agustus dan November 2025 agar seluruh PHAT di Kabupaten Tapsel tidak diberikan akses sistem informasi penata usahaan hasil hutan. Dia menegaskan Kemenhut memang tidak membuka satupun akses di wilayah Kabupaten Tapsel. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah belum dapat menarik kesimpulan terkait fenomena itu. Dia menegaskan temuan kayu gelondongan harus segera diselidiki. Terbaru, Menko PMK Pratikno mengatakan saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir. Dia memastikan pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 3 Desember 2025 pukul 15.54 WIB, jumlah korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebanyak 809 orang meninggal dunia. Selain itu, 623 orang dinyatakan hilang. Demikian headline iNews ID hari ini. Update terus berita-berita terkini di inews.id. Saya Aditya Pratama, sampai jumpa.